Dua orang yang semakin dekat berusaha membentuk ikatan dan peraturan untuk membuat yang lain merasa pasti akan hubungannya. Kalau kita terlalu memikirkan setiap hubungan, kita akan segera menyadari bahwa sumber dari semua itu adalah batasan yang kita buat untuk yang lain. Dan meski bila tanpa sengaja ada orang lain yang tidak sengaja menginjak batasan itu, maka saat itu hati kita akan penuh dengan kemarahan. Apa sebenarnya bentuk asli dari batasan itu? Pernahkah kita memikirkan itu? Dengan menunjukkan batasan itu, kita tidak membiarkan orang lain menentukan keputusannya sendiri. Kita memaksakan keputusan kita pada orang lain. Dengan kata lain, kita menolak kebebasan yang dimiliki orang lain. Dan saat sebuah kebebasan ditolak, hatinya akan penuh dengan penderitaan. Dan saat dia menghancurkan batasan itu, hati kita akan penuh dengan kemurkaan. Bukankah itu yang selalu terjadi? Tapi kalau semua orang menghargai kebebasan orang lain, maka setiap batasan dan peraturan yang ada akan hilang. Dengan kata lain, seperti juga kesepakatan adalah tubuh dari sebuah hubungan. Bukankah kebebasan adalah jiwa dari sebuah hubungan? Pikirkanlah itu. Saat membuat keputusan, kita selalu mengharapkan saran, nasihat, bantuan, dan konsultasi dari yang lain sebagai landasan. Dan landasan bagi masa depan kita sendiri bergantung pada keputusan yang kita buat saat ini. Jadi, apakah masa depan kita adalah hasil dari saran orang lain, ataukah nasihat dari orang lain di luar kita? Apakah seluruh hidup kita ini adalah hasil dari kecerdasan orang lain? Pernahkah kita pikirkan hal itu? Pengalaman kita mengajarkan pada kita bahwa orang yang berbeda akan memberikan nasihat yang berbeda. Seorang yang taat di kuil akan percaya pada amal. Tapi seorang pencuri, misalkan saja diberi kesempatan, dia akan mencuri perhiasan apapun. Hati yang taat akan menyerap nasihat yang benar. Dan hati yang rusak akan menyerap nasihat yang tidak benar. Menerima nasihat yang benar akan meningkatkan kebahagiaan manusia. Tapi untuk menerima nasihat seperti itu mungkin hanya bisa dilakukan oleh orang yang taat. Dengan kata lain, sebelum menerima saran atau nasihat dari seseorang, menyiapkan hati dengan kebenaran. Bukankah itu yang penting? Pikirkanlah itu. Seorang ayah selalu mendoakan hal-hal terbaik untuk anaknya. Dia mengkhawatirkan masa depan anak-anaknya. Karena hal itu, dia selalu mencoba untuk memutuskan masa depan anaknya dengan caranya sendiri. Jalan yang telah dibuat oleh ayahnya sendiri. Jalan yang sudah biasa dia jalani sendiri. Dia sudah tahu di mana ada tempat teduh dan sinar mataharinya, dan itu jalan yang harus diambil oleh anaknya juga. Itu adalah keinginan dari setiap ayah. Memang benar, itu tujuan mulia. Tetapi, kita selalu saja lupa untuk melihat kembali pada 3 pertanyaan. Pertanyaan yang mana? Pertanyaan pertama, bukankah setiap jalan itu berubah bersama waktu? Bukankah waktu selalu menghadirkan tantangan-tantangan yang lebih baru? Lalu bagaimana pengalaman dari sebuah waktu yang sudah berlalu berguna bagi generasi baru? Pertanyaan kedua, apakah setiap anak adalah gambaran dari orang tuanya? Ya, pelajaran moral selalu diajarkan pada anak-anak oleh orang tuanya, kecuali kemampuan diri. Kemampuan diri adalah sesuatu yang dianugerahkan Tuhan. Jadi apa kau percaya bahwa jalan di mana sang ayah menemukan keberhasilan adalah jalan di mana sang anak juga akan menemukan keberhasilan? Pertanyaan ketiga,
Bukankah tantangan dan cobaan itu adalah keuntungan hidup? Bukankah sebuah pertanyaan baru adalah sebuah pintu menuju jawaban yang baru? Kalau begitu, apakah tindakan mengatur anak dari tantangan yang baru, rintangan dan cobaan, akan menentukan mereka jadi lebih baik atau menyakitinya? Karena itu, sama juga baiknya nanti untuk mengembangkan karakter anak daripada mengembangkan masa depannya. Begitu pula, daripada memutuskan hal itu, jalan dari kehidupan seorang anak, bukankah membantu mereka menghadapi permasalahan yang baru dengan keyakinan dan pengetahuan yang menguntungkan mereka? Pikirkanlah itu.